Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Baik teman-teman, dalam kesempatan video kali ini udah lama saya nggak upload berkaitan dengan Painter ya teman-teman. Jadi ceritanya kemarin itu teman-teman, ini Painter mengalami ada kebocoran di bagian bawah teman-teman. Di bagian bawah sini, di ini teman-teman. Di sini nih teman-teman, pas di bawah tap oli ini ya, bukan tap oli ya, tap oli transmisi teman-teman. Jadi teman-teman, dari kejadian yang di bawah tadi itu ada kebocoran di seal, ada netes oli, cuman netes olinya nggak terlalu parah ya teman-teman ya. Paling 1 minggu itu ada beberapa tetes, nggak setiap hari itu netes, enggak. Jadi di situ saya pikir mungkin saya nggak sempat juga untuk ngerjain ya teman-teman. Dan di situ ternyata kita bawa ke bengkel ya teman-teman, kita bawa ke bengkel. Di situ didiagnosis bahwasannya ada sealnya, ada seal yang seal atas ya, seal bagian atas transmisi di sini teman-teman. Dia bongkarnya tuh di bagian sini. Ini dibongkar, diangkat, dinaikin, kemudian ada di tongkat transmisi ya, ada seal di situ yang diganti teman-teman. Nah kalau untuk seal itu sih ya ini mungkin dilem balik mungkin ya, atau bagaimana, saya nggak ngelihat juga teman-teman, saya nggak ngelihat. Dan itu udah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian saya memiliki keluhan yang berikutnya. Keluhannya ini memang udah lama saya keluhan ini teman-teman. Dia ketika start ya teman-teman, start itu mesin idle itu memang stabil, pertama stabil, tek. Nah, ketika sudah mulai sedikit panas, di situ akan idle-nya tuh jadi nggak seimbang teman-teman. Itu mengganggu banget kalau menurut saya ya teman-teman. Itu kan tergantung kita ya teman-teman. Kalau itu idle yang tidak seimbang itu udah mengganggu. Itu udah lama saya biarin, bukan dibiarin sih, saya sudah ada tindakan awal, baik itu berupa purging, saya sudah purging, bahkan 3 bulan itu saya 2 kali purging. Dengan 1 kali purging itu enggak banyak ya teman-teman, paling sekitar 150 mili ya, paling banyak 200 mili. Itu bulan ketiga masih gitu juga. Oke, purging udah selesai. Yang kedua, setelah saya coba purging itu, saya bersihin ini apa sih namanya ini teman-teman, bagian reservoir, bukan reservoir, ini untuk pompa ya, pompa sih namanya, pompa solar ya. Di sini kan memang kotor sih teman-teman, kotor. Saya bersihin, habis saya bersihin itu saya pasang balik. Ternyata itu juga masih membuat mesin idle-nya nggak enak dengarnya ya. Idle ketika AC hidup itu oke lah, masih agak stabil ya teman-teman, agak stabil. Tapi ketika AC mati itu idle-nya tuh, nah itu yang bikin walaupun memang nggak mengganggu sangat, tapi kalau untuk saya itu udah ada gejala, daripada nanti ngerembet kemana-mana, mendingan cepet ya teman-teman. Kemudian setelah purging dilakukan, setelah pembersihan dari pompa solar dilakukan, ini lagi tersangka berikutnya, ini filter solar. Saya ganti juga filter solar teman-teman, ganti filter solar, ternyata juga hasilnya nihil, masih aja yang betul. Nah kemudian saya coba untuk ngebuka nozzle. Nah ini kerjaan yang memang bikin kerjaan, tapi kalau kita hobi sih nggak masalah. Tapi ternyata saya cuma bisa buka nozzle kedua, 3, dan keempat. Yang pertama ini luar biasa keras banget, nggak bisa saya buka, udah macet ya teman-teman, macet. Ini sempat saya bersihin, 3 nozzle itu sudah saya sempat bersihin, tapi nggak bisa saya bongkar juga nozzle-nya karena saya kekurangan alat ya. Untuk ngebongkar, untuk ngeservisnya saya kekurangan alat. Itu saya pasang balik ternyata memang nggak ada perubahan ya, nihil ya teman-teman. Masih bunyi idle ketika AC nggak hidup, itu nggak enak banget bunyinya ya, nggak stabil, itu terasa ketika kita berada di dalam mobil ataupun di luar mobil, dan itu janggal menurut saya.
Kemudian saya yakin tuh barangnya masalahnya tuh di nozzle nih, karena nozzle satu itu udah keras banget. Ini masalah, nggak bisa dibiarin, ya kan. Akhirnya apa, kembali lagi si Panther ini rawat inap teman-teman, terpaksa rawat inap lagi di bengkel. Itu niatan saya sih cuman pengen servis nozzle ya teman-teman. Servis nozzle itu kalau di sekitaran Semarang satu nozzle katanya sih 30.000 untuk servisnya, belum spare part ya teman-teman. Kemudian upah untuk ngebongkar 4 nozzle ini sendiri itu 125.000. Jadi 90 kali 4 30 kali 4 udah 120 ya, tambah upah 125 ya, udah mau 250, belum lagi part ya teman-teman, partnya belum. Jadi udah saya udah serahin aja dah sama tukang bengkel ya, karena juga waktu kita terbatas, kemudian alat juga terbatas. Akhirnya kita bawa lagi rawat inap, dan di situ memang rawat inapnya agak lama teman-teman, sekitar berapa 3 malam, karena mungkin sifat bengkel ini kan banyak yang dikerjain ya teman-teman, mobil-mobil tuh banyak yang dikerjain. Menurut saya sih nggak masalah kalau misalnya punya kita nih lambat, daripada cepat kerjanya out-outan gitu kan, nggak bagus kerjanya, akhirnya apa, kerja 2 kali ya kan. Mendingan agak lama, yang penting kerjanya tuh beres dalam artian apa, mobil kita selesai, nggak terburu-buru, santai ya kan, dan masalah itu clear gitu. Itu menurut saya ya. Buat teman-teman yang lain mungkin nggak tahu ya, karena ada bengkel itu, sebagian bengkel yang kerja cepat, emang kerja cepat, tapi ternyata hasilnya nggak maksimal ya teman-teman. Nggak kualitinya itu kecil, kuantitas aja yang dikedepanin. Itu sayang sekali ya. Oke, lanjut lagi, kita lanjut lagi teman-teman. Ternyata itu nozzle dibuka. Ini dibuka semua teman-teman, ini dibuka semua. Saya ngelihat itu dibuka semua, tep dibuka, sampai packing headnya juga dibuka. Nozzle dibuka, akhirnya ini bisa kebuka nih, nomor 1 2 3 4 kebuka semua, akhirnya diservis. Emang bagian yang paling parah tuh di sini teman-teman, bagian paling parah di sini. Ini nozzle depannya itu yang biasanya tek itu ya, kayak solenoid itu macet total, tapi alhamdulillah masih bisa diperbaiki ya. Jadi kena 200 untuk bersihin nozzle-nya aja teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi. Jadi ternyata bukan hanya sekedar nozzle teman-teman, dicek lagi sama abang bengkel itu, ada packing headnya itu, packing sindernya itu ya, itu yang bagian atas itu udah kayaknya bocor kompresi ya teman-teman. Udah hitam bagian sambungan antara satu silinder ke silinder berikutnya itu hitam. Jadi dia bilang, kita ganti aja pak. Oke, kita ganti. Udah, itu harganya 150.000 ya, ganti. Habis itu sekalian kan dilihat. Kalau liner katanya sih masih oke. Kemudian udah dipasang semua nih teman, sudah dipasang semuanya. Itu yang ini sih yang agak mengganggu itu ketika pemasangan ya teman-teman. Itu memang nggak terlalu bersih ya teman. Maksudnya apa, masih ada si hitam di sini ya, di bagian sini. Kemudian ini masih ada banyak lumeran solar gitu ya, mungkin normal lah ya. Tapi saya nggak suka dengan hal itu, karena itu kan nampak sekali beseraannya, itu nampak sekali nggak enak ngelihatnya ya kan. Ini di sini banyak sekali bekas-bekas oli, bekas solar itu, mengganggu pandangan pokoknya. Sini juga penuh kemarin ya kan, karena dibuka ya teman-teman. Jadi udahlah, nggak apa-apa, kita bersihin sendiri. Ini udah saya bersihin sendiri ya teman-teman, udah bersihin sendiri sampai ke pokoknya ruang mesin ini keseluruhan saya bersihin. Kemudian dan ternyata hasilnya yang dari bengkel itu teman-teman, alhamdulillah, ketika AC nggak hidup itu idle bagus teman-teman, idle oke. Bunyinya udah cek, udah inilah idle, udah enak didengar gitu. Jadi itu masalahnya teman-teman, itu ya, nozzle tuh harus diservis. Ternyata saya juga udah pakai 2 tahun lebih, memang nggak pernah tahu tentang itu, tapi itu bisa diurut ya teman-teman, bisa diurut. Jadi harus diurut dulu. Kemudian
Satu lagi tuh yang saya ganti ya, setelah keluar dari bengkel itu saya ganti ini filter udara nih, harus juga filter udara juga saya lupa, udah lama sekali nggak diganti. Saya ganti, makin enak teman-teman, makin enak, tek. Nah, satu lagi nih yang jadi PR saya ketika ngebuka tangki solar itu ya. Tangki solar itu ketika dibuka dia keluar push gitu loh. Nah, ini yang pengen saya ganti. Kalau saya browsing itu katanya sih di katup satu arah ya teman-teman. Katup satu arah di bagian tangki itu mau ganti. Saya lagi beli spare partnya. Oke teman-teman, untuk perbaikan yang saya sudah lakukan semuanya teman-teman, mulai dari kebocoran seal di bagian tuas transmisi, kemudian packing headnya diganti, kemudian servis dan buka nozzle yang macet ya teman-teman, itu alhamdulillah udah kelar. Itu kita dapat harga dari abang bengkel itu segini teman-teman. Oh ya, kemarin ada tambahan juga saya, karena sini di bagian ini rem belakang itu dia kurang pakem teman-teman. Saya minta servis sekalian, ternyata di situ ada klipnya ya, bukan klip sih, apa sih namanya, yang rusak, itu diganti. Kemudian juga ini kemarin waktu saya buka di tromolnya itu bautnya udah slack. Saya nggak ada alatnya, makanya saya serahin langsung ke bengkel. Nah, ini semua teman-teman untuk biayanya ya. Ini packing silinder headnya 150.000, servis injektor 4 pieces 200.000, coolant radiator karena dibongkar ya teman-teman, coolant 70.000, kip RPM belakang, kip rem belakang 2 pieces 20.000, oli rem 20.000. Nah, untuk biaya jasa sendiri nih, bongkar silinder head, bongkar injektor, bongkar rem, bongkar tongkat transmisi itu 1 juta teman-teman. Ini bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komentar ya teman-teman. Begini nih, kalau menurut saya sih standar teman-teman, karena emang banyak dikerjain, itu saya ngerti sendiri. Ketika ngerjain sendiri itu saya rasakan banget ya, sulit ya teman-teman, apalagi ada baut yang slack, harus kita akalin lagi. Kemudian ada seperti nozzle saya itu yang macet, itu kan harus diakalin lagi teman-teman. Nah, itu menurut saya imbang lah teman-teman. Kalau kerjanya bagus itu saya imbang banget, itu saya tapi boleh kalian komentar ya teman-teman, segini bagaimana ya. Kemudian untuk bunyi alhamdulillah udah enak ya teman-teman, udah enak, karena udah di servis injektor, pokoknya udah enak dibawa lah gitu. Tinggal satu aja, ntar kita akan bahas lagi di bagian sini teman-teman. Nih tuh kalian bisa lihat ya, ini katanya sih ini katup one way, bisa lihat ini. Oh, nggak bisa lihat ya, gelap. Ini ada katup one way, katup satu arah katanya. Ketika saya buka tangki solar itu push gitu ya. Ini nanti akan kita bikin video berikutnya aja teman-teman. Ini udah kelamaan 15 menitan. Jadi teman-teman, itu yang saya rasakan untuk perawatan ini. Baru pertama kali kita ke bengkel dan nginep ya, Panther biasanya nggak pernah nginep. Baru kali ini dia nginepnya 3 malam kalau nggak salah. Ya, kayak ini nginep di kelas BPJ. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan siap untuk kembali perjalanan, karena target saya akan pulang kalau nggak di Januari nih, Februari itu akan balik lagi ke Riau. Ini sekarang posisi saya di Semarang, saya akan pulang lagi ke Riau karena insya Allah tugas belajar sudah mau selesai, insya Allah. Mohon doanya teman-teman semuanya. Baik teman-teman, nanti kita akan coba bahas lagi yang berkaitan dengan katup satu arah itu di video berikutnya. Teman-teman yang memiliki masalah yang sama dengan saya, baik itu di bawah yang bocor di bagian tab transmisi, itu mungkin bisa langsung mengarah kepada seal bagian transmisi atas ya teman-teman, itu harus kemudian yang punya keluhan juga setelah diganti filter oli, dibersihkan
pompa solar, filter solar, pompa solar udah dibersihin, udah dipurging, tapi ternyata nggak juga memberikan hasil yang mantap, kalian bisa curiga di nozzle ya teman-teman ya. Kemudian kalau packing head cylinder ini itu sekalian aja ya. Kemudian juga kalian juga harus rutin juga nih ngeganti saringan hawa nih, saringan udara ini penting banget ya, biar tenaga mobil juga makin oke. Apalagi kita punya mobil yang lumayan berumur ya teman-teman. Demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka boleh di like, kemudian mungkin bermanfaat buat teman-teman kita di grup Panther ya, boleh di share. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.